Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aura Mawada. Saya dari kelas BK2A, Prodi Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Saya di sini ingin review buku berjudul Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam, Kajian Komparasi antara KHI dengan Counter Legal Draft KHI tentang Poligami dan Kawin kontrak, demi memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf Aidit, SPD MSI, CETP. Buku ini ditulis oleh 3 penulis hebat, yaitu yang pertama Dr. Anwar Sadat MAG, lalu ada Dr. Ipandang MAG, dan Dr. Anita Marwing MHI. Buku ini berjumlah 188 halaman dan diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit LKIS. Buku Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam memiliki 5 bab secara total. Yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua membahas perspektif hukum Islam terhadap gender, poligami, dan kawin kontrak secara general. Masuk bab ketiga dan keempat sudah masuk ke pembahasan utama, yaitu komparasi antara KHI dan CLDKHI tentang poligami dan kawin kontrak. Dan bab kelima ditutup dengan kesimpulan. Nah, dilihat dari daftar isinya, sebenarnya penulis ini ingin memberitahu informasi secara umum terlebih dahulu kepada pembaca, yaitu tentang perspektif hukum Islam secara general, tentang gender, poligami, dan kawin kontrak. Lalu dilanjut dengan pembahasan utama, yaitu komparasi antara KHI dan CLDKHI. Lalu ditutup dengan bab 5, yaitu kesimpulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu komparasi antara KHI dan CLDKHI. KHI adalah suatu naskah yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu, KHI disahkan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Beberapa tahun setelahnya, KHI ingin dinaikkan statusnya menjadi undang-undang, namun ada beberapa pihak yang menentang kenaikan status KHI. Nah, pihak tersebut akhirnya membuat Counter Legal Draft KHI atau yang disebut dengan CLDKHI untuk menentang kenaikan status KHI. Pada pembahasan poligami, sebenarnya KHI memperbolehkan poligami pada pernikahan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami untuk melakukan poligami. Apabila suami tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka suami dilarang untuk berpoligami. Nah, pada pembahasan poligami ini, KHI mencantumkan di pasal 55 sampai 59. Nah, untuk CLDKHI itu sangat menentang poligami, karena pada pasal 3 ayat 1 CLDKHI mengumumkan bahwa asas pernikahan adalah monogami, yang menjadi bukti bahwa CLDKHI sangat menentang poligami. Karena CLDKHI berpegang teguh pada Quran surat An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak akan bisa terjadi. Dan untuk kawin kontrak, sebenarnya KHI tidak menjelaskan secara rinci apakah diperbolehkan atau tidak. Namun karena KHI menganut sistem dari 4 mazhab utama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dipercaya bahwa KHI melarang kawin kontrak sebagaimana 4 mazhab tersebut melarang kawin kontrak. Sedangkan CLDKHI itu memperbolehkan kawin kontrak dengan catatan pernikahan kontrak tersebut dicatat di kantor pencatatan nikah dan sah secara hukum agar menghindari zina. Dilihat dari pembahasan sebelumnya, isi dari KHI dan CLDKHI sebenarnya sangat bertentangan, apalagi jika membahas tentang poligami dan kawin kontrak. Namun, baik KHI atau CLDKHI itu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Penulis mengajak pembaca untuk tetap menghargai keduanya, baik KHI maupun CLDKHI, dan tim perumusan keduanya yang sangat kompeten pada bidang masing-masing. Nah, buku ini sebenarnya sangat menarik karena menyajikan isi dari pasal-pasal KHI secara lengkap dan jelas. Jadi pembaca bisa melihat secara langsung apa itu isi dari KHI. Namun sayangnya buku ini tidak melampirkan isi dari CLDKHI juga. Padahal jika penulis melampirkan isi dari CLDKHI, pembaca bisa membandingkan secara jelas bagaimana perbedaan antara KHI dan CLDKHI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas review buku kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon maaf atas gangguan dan hambatan yang terjadi pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.